Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Di studio telah hadir guru kita, narasumber Bapak Haji Badruzzaman Ismail SH&HUM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Bapak Haji Badruzzaman Ismail adalah Ketua Umum Majelis Adat Aceh. Alhamdulillah beliau mau datang untuk bersama kita hari ini. Kita sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini temanya pembinaan adat sebagai pegawai kampung dalam bingkai syariah Pak. Dalam mengawal Ya. pelaksanaan syariah. Iya, nanti dijelaskan sendiri oleh Bapak. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai mukadimah kita beri kesempatan kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pesawaan di mana saja berada yang dapat menyaksikan layar televisi Aceh TV yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, marilah kita sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita harus terus sehari berbuat sesuatu kebaikan yang memberi manfaat kepada diri kita dan kepada masyarakat bersama. Pada pagi ini saya ini bersama Pak Amir. Jadi mengajak untuk kita coba bincang-bincang dalam hal yang berkaitan erat dengan keseharian kita, yaitu menyangkut dengan adat. Dan kita maklumi adat itu adalah satu peninggalan indatu kita. Meskipun dalam pengembangan nilai adat itu mengikuti perkembangan, tapi garis pokok adat itu ini merupakan warisan dari indatu kita yang sampai sekarang menjadi pegangan, dan itu adalah salah satu tanda keacehan, identitas keacehan. Salah satunya akan dilihat dari bagaimana penampilan sikap perilaku kita yang dikenal dengan adat. Nah, oleh kerana itu, kerana betapa luasnya berbicara masalah adat, apalagi kalau kita berpegang pada pesan-pesan orang tua, adat dengan hukum lagi adat dengan sifat sangat-sangat luas. Karena itu pagi ini kita coba melihat sebahagian dari bidang adat ini dengan judul pembinaan adat. Artinya ini nilai pembinaan adat sebagai pagar kampung, ya, sebagai pagar kampung untuk mengawal pelaksanaan syariat Islam. Para pendengar para pesawat yang berbahagia, saya kira apa yang kita kupas ini itu tetap akan berada dalam ruang apa difirmankan Allah dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Inilah pegangan yang harus kita pegang, dan menurut bacaan saya, baca sejarah, melihat pengalaman bicara orang tua-tua, itulah satu garis dipegang dari dulu sampai hari ini. Artinya hidup ini tidak boleh lepas
untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya semuanya. Yang kedua, tidak boleh lepas dari hubungan baik sesama manusia, hablum minan nas. Bila dua hal ini tidak kita perhatikan, tidak kita jadikan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan, maka menurut penegasan ayat ini kita dianggap orang-orang yang terhina, yang tertinggal. Nah, para pisawan terhormat, karenanya pada pagi ini bagian kita ambil adalah nilainya dalam hidup ini. Kita ambil tentu bagaimana sikap perilaku kita sebagai manusia hamba Allah. Nah, oleh kerana itu saya ingin mendekatkan, mengambil wilayah. Sebab kalau banyak orang sekarang kita berbicara secara luas, tidak pernah kita arahkan di mana. Kita bergerak sesuai dengan adat. Kalau adat itu bergeraknya, penglihatan kita adalah ke kampung. Kampung di mana itu tumpah darah kelahiran kita semua. Tidak ada orang Aceh yang tidak ada tinggal di kampung. Semua tinggal di kampung. Di kota juga di kampung. Nah, oleh kerana itu, kampung itu satu wilayah kehidupan kita bersama. Disitulah terjadi keseharian hubungan adat istiadat dan membangun sikap perilaku kita yang kita bergerak dari pertama individu di rumah, kemudian dalam keluarga di rumah, turunlah ke dalam masyarakat yang disebut masyarakat kampung. Itulah kita mulai belajar bermasyarakat yang nanti berkembang menjadi bernegara, bahkan bergaul dalam hubungan dunia internasional. Nah, para filsawan yang terhormat, nah, karena itu kita harus pahami sebenarnya apa itu adat. Nah, adat ini memang banyak sekali, definisinya banyak sekali, tapi secara singkat kita pahami adalah adat itu adalah suatu sistem atau suatu bentuk, suatu bangunan perilaku yang dianut dan menjadi pegangan manusia. Dalam hal ini berbicara adat Aceh, tentu manusia Aceh. Nah, oleh kerana itu supaya lebih jelas kita gambarkan ke kampung. Dan kerana kita semua tinggal di kampung, ya semua pejabat, semua intelektual tinggal di kampung semua, tidak ada yang di luar itu tinggal. Makanya adat itu adalah suatu bentuk nilai. Jadi implementasinya perbuatan terlihat dalam nilai. Apa itu nilai? Nilai artinya suatu harga. Harga ucapan, harga tingkah laku, harga sikap bergaul. Nah, itulah yang disebut nilai. Bagaimana kita tampilkan yang orang memberi nilai. Nah, orang di sini di kampung baik-baik. Mana ukuran baik? Begitu jumpa dia memberi salam, Assalamualaikum. Itu turun di rumah juga minta izin dengan orang tua, anak-anak. Nah, itu namanya nilai yang dia laksanakan. Nah, jadi itu satu nilai adat Aceh. Nah, karena itu inti yang harus kita bangun atau pedoman kita pegang adalah syariat. Itu tadi hablum minallah. Dan kita hablum minallah sudah jelas dalam Al-Quran, kita mengaji di pesantren, di mana-mana membaca kitab. Nah, karena kita bernegara, maka dibuat perumusannya. Perumusannya apa saja yang menjadi bagian tata tertib di kampung yang perlu kita kembangkan sehingga itu menjadi pegangan dan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, hari ini menurut saya kampunglah yang harus terpegang benteng ketahanan yang paling utama. Karena itulah kita mengambil tema adat itu adalah sebagai satu kumpulan nilai, ya, kumpulan nilai kita amalkan yang kita beri dalam tema pagar kampung. Jadi adat itu kita jadikan sebagai pagar, memagar masyarakat tinggal di kampung, anak-anak kampung semua, pemuda, ya putera-putri, ya siapa saja. Yang sekarang yang banyak sudah jadi sarjana, jadi sudah alim-alim, tinggal di kampung semua. Jadi untuk menjawab persoalan bahawa tujuan daripada adat itu adalah membangun kebaikan, hablum minan nas, hanali pakai kampung saling hormat-menghormati, saling menyayangi, saling membangun kebersamaan, ramai di madrasah, ramai bergotong royong dan sebagainya. Nah, kalau ini terjadi, maka kan bagus sekali.
Nah, oleh karena itu dalam kehidupan tantangan zaman hari ini yang masuk berbagai perubahan perilaku yang sulit kita jaga, kita pagar. Kalau dulu mudah kita pagar, dah datang orang, kalau ada pagar tak bisa masuk. Nah, sekarang apa pagar apa saja masuk. Sedang tiruan kelumbu juga masuk. Iaitu masuk melalui internet, ada HP macam-macam. Nah, karena itu pola menjaganya beda. Pola menjaga lebih banyak sekarang bersifat pendidikan, edukatif, bersifat contoh tauladan. Makanya orang tua di rumah beri tauladan. Kapan pegang HP, waktu maghrib bagi ban, waktu mendengar adzan bagaimana, ya, waktu pengajian bagaimana, mendengar. Tu HP juga banyak sekali, Al-Quran ada di dalam, ada lagu-lagu yang bagus ada di dalam. Ya, jadi itu bedanya. Nah, sekarang bagaimana menjaga nilai ini lewat adat. Nah, ini yang perlu kita rumuskan. Misalnya kita kampung, peran orang tua, peran kesi, peran tengku, peran tuhabut, peran sekretaris harus menyatu. Dan inilah sebenarnya tiang-tiang pagar, tiang pagar adat. Kalau kesi paham adat, tuhabut paham adat, apalagi ya semua paham agama, jadi luar biasalah tahu kewajiban. Bagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan menegur yang tidak betul menurut adat, apalagi tidak betul menurut agama, gampang. Dan lalu apa yang kita bangun menjadi sanksi, gampang. Itulah perlu adat. Pagar, apa pagar misalnya? Kalau ada orang ada beberapa kali tidak, misalnya tidak keluar ke menasah salat, kecuali dia sakit. Nah, apa sanksi? Bisa ada sanksi adat. Ya, berarti satu sisi tidak pernah ikut bersama keputusan masyarakat. Padahal tanpa itu sebenarnya kalau orang faham untuk keluar ke menasah salat jamaah luar biasa pahalanya. Tapi tidak pernah ikut merasa angkuh kerana dia mungkin dia punya eselon, punya jabatan, dia intelektual, sarjana, tidak perlulah bergaul ke keluar ke menasah. Nah, ini satu keliruan, artinya apa? Contoh membangun kebersamaan di kampung itu tidak terjadi. Karena bagaimanapun hidup ini harus bersama. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Hidup bersama apa? Sehingga Allah memberikan berbagai kemampuan, berbagai beda ilmu, berbagai beda keahlian, berbagai beda pencaharian. Ada yang petani, ada yang ikan, ada macam-macam, saling butuh. Tidak bisa satu orang bisa semua, tidak mungkin jalan sendiri. Nah, oleh karena itu prinsip hablum minan nas, membangun kebersamaan, salah satu tempat yang terbaik dimulai dari kampung. Di kampung ada intelektual, ada tokoh, ada pimpinan partai, ada semua. Marilah mahal membangun kebersamaan lewat adat. Nah, kita bersatu. Jangan kita bangun lewat politik. Politik ada aturan sendiri. Kalau lewat politik masing-masing, apalagi mau pemilu ini, tentu dia lebih banyak nanti saling mempengaruhi, karena politik kan dari atas menekan ke bawah. Artinya ini terbaik, ini terbaik. Nah, karena itu diatur oleh negara, silakan. Tetapi nanti kalau ada apa-apa, itulah adatnya yang merukunkan. Adatnya sama, kok kita bertengkar. Nah, itu. Jadi oleh karena itu manfaat adat besar sekali, nilai harus kita bangun. Itulah yang keliru. Nah, kemudian para pesawat hormat dalam konteks ini, malah sekarang karena nilai adat ini juga saya diberi tempat-tempat oleh pemerintah, oleh masyarakat, sehingga ada pengurus ini, ada pengurus itu, malah ada kantor, ada fasilitas. Yang lucunya adalah bukan orang berlomba-lomba bagaimana mengisi dan membangun adat memperbaiki masyarakat, tapi berlomba-lomba kepentingan, banyak kepentingan pribadi, kepentingan politik. Karena misalnya tim sukses macam-macam, padahal dia tidak mengerti, dia ingin merebut karena melihat ada nampak kelihatan materinya. Oh, sudah ada kantor, sudah ada kenderaan macam-macam. Itu orientasi. Itu perlu, tapi bukan itu tujuan. Itu kan sarana, silakan. Tapi bagaimana, kalau menurut pandangan saya, pengalaman saya paling senang kalau ada berlomba-lomba membangun nilai adat itu secara utuh. Bukan adat hanya seremonial. Seremonial artinya apa? Untuk kita lihat mana adat. Oh, ada. Di mana ada? Itu maulid kemarin besar-besaran. Malah tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, apa keuntungan kita? Boleh melaksanakan itu. Apa itu terbaik?
Apa tidak baik misalnya kita bangun setiap mukim ada maulid bersama, sehingga kita beri suatu upaya untuk ada kompetisi dia, dan kalau perlu kita promosikan. Nanti bulan depan minggu pertama mukim ini ada maulid, kita beritahu supaya turis-turis datang. Ini gayanya kampung ini begini. Kita beri sumbangan sehingga ada zikir maulid, ada doa dan sebagainya, tidak hanya makan. Sebab makin ramai kita kumpulkan, makin banyak masalah kekurangan. Ada dapat nasi, ada macam-macam, ada terlihat sikap perilaku yang tidak betul. Artinya apa? Ada yang bawa plastik. Jadi begitu makan, masuk plastik. Yang makan naik-naik itu kan memalukan kita. Nah, jadi kita bukan tak senang diadakan kabupaten kota, tetapi kalau itu kan banyak uang. Uangnya yang dibuat demikian rupa, ya kita tentu tidak curiga uang itu dia tak harapkan baik-baik saja. Tapi anaknya didorong itu dibuat kepada mukim-mukim sehingga dia dapat berkompetitif, dapat maju dan lebih bisa dikembangkan, ya itu, dan lebih tertib, lebih bagus. Misal kalau kita mau berbuat rangka perkuat tadi. Nah, dengan demikian kalau minggu ini atau hari ini di mukim sana, 2 hari kemudian di mukim lain lagi, dengan demikian ada kali saling terkait dan nuansa membangun syiar maulid. Misal contoh ini bangun syiar agama atau nuzul Quran akan lebih terbuka. Dengan demikian akan paling tidak memberi suatu gambaran, memberikan suatu gambar kepada masyarakat ini terbaik. Kalau kita tidak melakukan kegiatan di desa-desa, maka itulah salah satu penyebab anak-anak sekarang terpengaruh dengan keadaan narkoba, keadaan sabu-sabu. Sebab dari kata lain, datang lagi orang lain, ajak ini. Nah, oleh kerana itu menurut saya itulah dibuat adat dulu supaya banyak kegiatan yang bersumber agama. Dengan banyak kegiatan ini, maka generasi muda lebih banyak terlibat ke dalam positif. Kalau tidak ada kaitan apa-apa, ya tentu masuk ke orang lain. Apalagi semua informasinya sekarang lewat internet macam-macam. Baik. Nah, ya. Bagus sekali. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, simak terus. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut.